Perdebatan di antara Roy Suryo dengan Rismon Sianipar yang dulu kita kenal sangat lengket bak perangko karena mereka dijuluki RRT, Roy, Rismon, dan Tiva. Dan kita tahu bagaimana mereka itu setali tiga uang atau 11-12 dalam saling mengamankan diri. Namun ketika mereka berbeda haluan, di mana Roy Suryo tetap bertahan dengan keyakinan 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu, sementara Rismon setelah mengajukan RJ dan disetujui Pak Jokowi, ia segera mendapatkan SP3 dan itu semua merupakan bagian dari perpecahan yang kedua yang terjadi setelah pertama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mendapatkan RJ dan SP3 dari proses membangun mutual understanding di antara Pak Jokowi dengan mereka berdua. Nah, apa poin perdebatan yang terjadi dalam rakyat bersuara asuhan Aiman Wicaksono itu adalah bagian yang sangat menohok dari apa yang Aiman sendiri katakan, bahwa Roy Suryo itu terkesan mengganggu jalannya analisis dan penjelasan dari Rismon karena kata Aiman, jangan-jangan itu cara Roy Suryo untuk mengganggu Rismon karena tidak punya kemampuan untuk menjelaskan seperti Rismon. Ini menurut saya adalah pernyataan keras, menohok, dan sekaligus menghujam ke inti persoalan. Dan ini saya konsisten katakan teman-teman, bahwa kalau kita bicara tentang Roy Suryo, sampai hari ini kita tidak pernah mendapatkan penjelasan berupa simulasi atau presentasi atau bahkan ya upaya dari perspektif telematika atau katakanlah dari disertasi seorang doktor KRMT Roy Suryo dari UNJ dan katanya ia adalah seorang ahli telematika tetapi disertasinya ternyata dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Ini dua hal yang ya kita perlu pertanyakan tentu saja dalam konteks kita adalah masyarakat dan menginginkan karena keingintahuan kita dengan orang yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu 99,9%, lalu bagaimana pertanggungjawaban numerik itu atau angka itu dari perspektif ilmu telematika atau ilmu eh, sumber daya manusia dalam konteks payung besarnya adalah ilmu manajemen. Nah, teman-teman, kita akan coba lihat salah satu bagian yang menarik dari penjelasan Rismon itu adalah Rismon membuktikan bahwa foto Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden dengan foto ijazah Pak Jokowi di ijazahnya yang beredar itu adalah identik dengan angka 90%. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman, atensi, perhatian, supportnya. Mari kita perkuat demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Kita akan nonton teman-teman apa yang tersaji di akun TikTok Sultan Fuadi ya. Sepertinya ini akun TikTok milik siapa ya? Kalau dari tulisannya sepertinya dari kubu Roy Suryo. Tapi oke lah, kita nggak peduli itu. Kita lihat saja perdebatan itu, siapa yang berkualitas dan siapa yang sengaja mengganggu tanpa data, tanpa kemampuan untuk uh, mempresentasikan yang sama. Kita saksikan teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudahi nontonnya dan teman-teman bisa nonton secara penuh di program Rakyat Bersuara ya. Dan saya dapatkan videonya itu di
akun TikTok Sultan Fuadi, saya cuplik bagian yang menurut saya penting untuk kita dalami dan kita telaah ya dalam konteks kita coba mengonstruksi apa yang selama ini kita sudah dengar dan selalu diulang-ulang, dan itu yang kemudian menjadi catatan-catatan baik di batang tubuh maupun catatan pinggiran yang di awal-awal RRT ada, itu mereka ngotot katakan bahwa wajah Pak Jokowi itu adalah wajah Hari Mulyono, Dulmatno, ya, dan bahkan itu diglorifikasi secara sadar. Tetapi kali ini teman-teman, eh, kita mendapatkan penjelasan, dan yang saya suka dari Rismon itu adalah ia mengakui bahwa saya salah, ya, dan itu 2 kali, ya, termasuk nanti kalau teman-teman ikuti sampai selesai, ya, mudah-mudahan kita nanti akan dengar sampai selesai di sesi terakhir sebelum kita closing. Eh, saya mau katakan Rismon sekali lagi mengatakan peneliti pun bisa salah, ya. Dan ini menurut saya adalah bagian yang sangat penting kalau kita lihat dari perspektif filsafat ilmu misalnya, ya. Eh, saya selalu ulang-ulang katakan dalam filsafat ilmu itu ada yang namanya antropologi pengetahuan, bahwa kita yang meneliti itu manusia, sehingga berkemungkinan kita itu salah, sehingga kita selalu menjadi seorang ilmuwan, ya, peneliti, akademisi yang rendah hati. Dan ini teman-teman ada penegasan yang saya sering juga ulang-ulang katakan, baik itu dalam bicara bicara tentang filsafat ilmu maupun metodologi penelitian, apa yang disebut dengan keyakinan ontologis itu harus berbanding lurus dengan kerendahan hati epistemologis. Saya belajar itu dari seorang peneliti, antropolog, sosiolog dari Amerika, Bernard Adeney, ya, bukunya teman-teman bisa cari, ya, karena beliau sangat luar biasa dalam menulis buku, ya. Bernard Adeney, dia dulu pernah dosen di UKSW, kemudian pernah dosen di uh, uh, Universitas Gajah Mada, ya, khususnya di program S3-nya, Sekolah Pascasarjana, program PhD ICRC, ya, ICRS, sorry, ya, program konsorsium 3 kampus, ya, UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan UKDW Yogyakarta. Nah, apa yang menarik teman-teman, Pak Bernie itu panggilannya, itu selalu mengingatkan kita sebagai akademisi, peneliti, ya, ilmuwan, bahwa keyakinan kita sebagai peneliti, sekalipun itu benar, yaitu ontologi, yaitu sesuatu yang tetap tak berubah dan kita hasilkan itu sebagai proses penelitian yang bertanggung jawab, tetapi itu harus berbanding lurus dengan cara kita menemukan kebenaran yang bisa jadi kita itu salah, ya. Dan karena itu kita mengedepankan kerendahan hati. Makanya epistemologi, cara untuk menemukan pengetahuan atau cara menemukan kebenaran, itu harus kita eh, bangun dalam perspektif rendah hati, ya. Jadi yakin bahwa ini benar, tetapi terbuka dengan kerendahan hati bahwa kita bisa salah, kita bisa keliru. Mengapa? Karena sang peneliti, sang ilmuwan itu adalah manusia. Jadi kita itu tetap adalah manusia, teman-teman. Manusia itu tempatnya salah, gudangnya salah, dan tempatnya kita harus mengaku bahwa mungkin saja ada penjelasan-penjelasan atau temuan-temuan yang jauh lebih valid, yang jauh lebih masuk akal atau jauh lebih benar ketimbang apa yang kita temukan dan kita kemudian bangunkan itu sebagai kebenaran dari perspektif kita yang terbatas. Nah, itulah yang menjadi poin mengapa saya suka dengan Rismon, ya karena itu ia mengakui ia pernah salah dan karena itu ia mau tegaskan. Misalnya wajah Pak Jokowi, ia yakinkan, ya, bahwa wajah Pak Jokowi itu setelah diteliti yang benar, ya, sekali lagi benar, ya, menggunakan perangkat yang benar, 57%, ya, itu identik. Dan selama ini yang selalu dulu ketika mereka masih kompak RRT, yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi adalah bahwa eh, mereka mengglorifikasi itu adalah wajah Hari Mulyono atau Dulmatno dan bukan wajah Pak Jokowi, dan sampai, ya,
Tidak hanya Roy Suryo, tetapi Tifa juga. Bahkan Tifa dalam kesaksian di bawah sumpah di PN Surakarta dalam sidang CLS, dia berani ya mati-matian mengatakan bahwa 92, sekian persen eh, foto Pak Jokowi itu bukan foto Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden. Dan ini menurut saya alamat masalah. Dan inilah yang kemudian menurut saya Roy Suryo ya terbungkam dan boncos banget ketika tidak mampu memberikan jawaban atas apa yang dikatakan oleh Rismond. Karena sekali lagi Rismond dalam banyak hal mempresentasikan, memperagakan, mensimulasikan bagaimana ilmunya ya dalam konteks digital image processing atau digital forensik dengan angka-angka. Dan menurut saya, sekalipun saya bukan ahli dalam bidang matematika atau digital forensik, tapi dengan penjelasan yang menyebut angka, teori dan seterusnya, kita jadi tercerahkan dan kita jadi percaya ya. Sekalipun itu adalah ruang yang menjadi milik Rismond yang kita sendiri memang harus belajar keras kalau mau sama seperti Rismond. Nah, masalahnya Roy Suryo tidak pernah menunjukkan satu kali pun simulasi ilmu telematikanya atau doktornya disertasinya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Kita juga tidak pernah ya mendapatkan informasi terkait dengan hal ini. Artinya ini semakin membuat menurut saya memang Roy Suryo tidak punya bukti selain hanya berkoar-koar. Makanya tadi kalau teman-teman ikuti di awal, Aiman sempat tanya, jangan-jangan Mas Roy ya selalu mengganggu orang bicara karena memang tidak punya kemampuan menjelaskan yang sama seperti yang dijelaskan oleh Rismond Sianipar. Teman-teman, kita akan closing. Saya akan putarkan video untuk kita supaya kita mendapatkan insight yang bagian terakhir yang menurut saya sangat menarik. Rismond akui ya peneliti itu bisa salah dan ini menurut saya membungkam Roy Suryo yang selama ini jumawa, selama ini sangat arogan dan merasa benar sendiri. Kita simak teman-teman. Aku kan sekarang dan semua tertawa. Buku yang lama ini ya? Iya. Kalau pihak mereka mengatakan ini kita jadikan laboratorium hukum, coba ayo kita jadikan ini laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah, bantah ini bukan dengan serangan-serangan lainnya selain serangan ilmiah. Gitu aja Bang. Oke, baik. Oke teman-teman ya, jadi di bagian akhir kita dapatkan poinnya ya, peneliti itu bisa salah ya. Jadi itulah yang saya katakan tadi ya, bahwa dalam ilmu pengetahuan teman-teman ada dua postulat yang sejajar. Keyakinan ontologi ya, sesuatu yang tak berubah, yang pasti, yang benar, tetapi itu harus berbanding lurus dengan kerendahan hati epistemologis. Ilmuwan itu harus rendah hati bahwa kita bisa salah. Jadi kalau seseorang seperti Rismond mengakui ia pernah salah, ya kita harus apresiasi bahwa itu adalah bagian dari kenyataan seorang ilmuwan atau kenyataan yang benar dari sebuah proses penelitian dari seorang ilmuwan. Tetapi kalau Anda selalu berulang-ulang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu absolut 99,9% palsu atau 100% ijazah Pak Jokowi palsu, maka ketahuilah Anda sebetulnya sedang menipu diri sendiri atau jangan-jangan Anda sedang membohongi orang banyak. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam hormat YouTuber NKRI.